membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Dery Odeng dalam Pagi Seru edisi hari ini Selasa tanggal 11 Juni 2024. Dan tentu saja seperti biasa Pagi Seru akan mengulas informasi dibahas no kaku-kaku. Dan pagi hari ini kami sudah menyiapkan beberapa informasi nih untuk pemirsa yang juga mungkin saat ini sedang beraktivitas atau buat para ibu rumah tangga nih yang sedang menyiapkan masakan untuk makan siang dan juga lagi nyuci-nyuci bisa sambil menyaksikan tayangan Pagi Seru. Nah, di informasi pertama ini pemirsa, ada viral nih, turis dari Inggris mencuri truk dan juga menabrak pintu pembatas di Bandara Ngurah Rai Bali. Waduh, gimana nih ceritanya bisa seperti itu ya pemirsa? Jadi turis Inggris ini bernama Damon Anthony Alexander Hills ya. Dia mencoba masuk nih ke Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menggunakan sebuah truk yang ia ambil dari salah satu supir yang sedang memarkirkan truknya ini di kawasan Bali ya. Dan ini juga menurut Kapolres Badung AKBP Teguh Priyowasono, penyidik ini masih mendalami motif Damon ini ngapain sih maksudnya ya. Jadi awalnya nih kronologinya, si Damon ini tiba-tiba menghampiri sebuah truk yang sedang terparkir nih. Kebetulan sopir truknya ini sedang dalam keadaan tidur. Kemudian ia menghajar, itu tiba-tiba menyerang supirnya, lalu mengambil truknya dan menerobos jalan menuju ke tol Bali Mandara. Namun karena Damon ini tidak memiliki kartu e-tol, akhirnya dia putar balik dan berjalan menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai. Dan di sana juga sempat jadi kejar-kejaran dengan petugas keamanan bandara nih. Dan ini tentu saja menjadi perhatian para penumpang ataupun masyarakat yang berada di sekitar bandara. Untuk kasus ini sendiri masih sedang didalami oleh pihak kepolisian ya. Dan Damon sendiri ini juga akan segera menjalani proses tes urin. Apakah memang sedang dalam pengaruh narkoba atau minuman keras atau justru depresi. Ini ada yang lucu juga dari netizen ya. Jadi sempat aku baca pemirsa bahwa memang di Bali ini kan terkenal dengan pusat wisata di Indonesia. Kemudian turisnya juga dari berbagai macam negara sangat banyak yang berkunjung ke Bali. Tapi di sisi lain ini netizen berkomentar nih, wah ini ternyata turis luar negeri yang selama ini dibangga-banggakan ketimbang turis domestik. Padahal turis domestik belanjanya paling banyak katanya. Apakah seperti itu ya? Tapi memang kalau kita perhatikan dan kalau misalnya pemirsa melihat informasi akhir-akhir ini tuh banyak banget kelakuan-kelakuan turis mancanegara yang sangat tidak patut lah ya. Waktu itu juga banyak sekali turis-turis yang mengendarai motor tanpa menggunakan pengaman, salah satunya helm. Sementara warga Indonesia harus menaati aturan itu gitu ya. Kenapa aturan itu tidak diberlakukan kepada turis juga? Karena mereka kan berada di wilayah hukum Indonesia. Artinya harus mengikuti segala ketentuan aturan hukum yang ada. Kemudian juga banyak juga turis yang kadang-kadang visanya sudah habis tapi belum diperpanjang masih bisa tinggal di Bali dengan leluasa. Nah ini perlu menjadi perhatian kepada para pemangku kebijakan nih, supaya semua yang datang ke Indonesia ataupun datang ke Bali itu bisa tertib dan mengikuti aturan. Pemirsa, kita beralih ke informasi yang kedua. Nah, ini Habib Rizik Syihab dinyatakan bebas murni ya setelah ditahan oleh pihak kepolisian karena akibat kasus sebelumnya. Dan ini Habib Rizik menyatakan perang nih terhadap siapa saja pelaku dari peristiwa kilometer 50 yang hingga saat ini kasusnya masih janggal pemirsa. Kalau dilihat-lihat dan kita flashback ke kilas balik dari kasus kilometer 50 ini memang banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Bahkan ini sampai Komnas HAM pun ikut turun untuk menyelesaikan dan menjembatani kasus kilometer 50 ini.
Jadi menurut pernyataan Habib Rizik, dia bersumpah bahwa dia akan mengejar siapapun yang memang terlibat dalam kasus ini. Seperti kita ketahui pada saat penanganan kasus kilometer 50 ini, di sana ada peran dari Verdi Sambo yang saat itu menjabat sebagai Direktorat Tindak Pidana Umum ya. Nah, kita akan flashback lagi nih kasusnya. Jadi pada saat itu rombongan dari kasus kilometer 50 ini sedang berjalan ya untuk menuju ke suatu tempat ya, dan di sana itu terjadi kejar-kejaran antara rombongan mobil dari FPI, Habib Rizik dan juga kepolisian. Namun setelah diteliti di sana juga ditemukan peluru dari 3 km dari tempat kejadian tewasnya anggota FPI tersebut ya. Dan menurut beberapa saksi pada saat kejadian itu memang mereka dilarang mendekat oleh polisi yang berada di kilometer 50 tersebut, sehingga tidak bisa ada saksi yang mengungkapkan bagaimana sih kronologi sebenarnya. Dan yang lebih mirisnya dan membuat para pendukung FPI serta Habib Rizik ini adalah tersangka atau terdakwa yang sebelumnya ditahan ini dibebaskan nih. Jadi dakwaannya dibebaskan, terus juga sudah melalui tingkat kasasi di Mahkamah Agung, dinyatakan mereka bebas. Ini artinya masih janggal ya. Jadi kasus kilometer 50 juga ini pemirsa menambah daftar panjang beberapa kasus yang menggantung di negeri kita ini. Jadi bagaimanakah solusinya? Apakah harus sistem yang diganti atau orang-orangnya yang diganti? Kita tunggu perkembangan berikutnya nih. Habib Rizik sudah bersuara pemirsa ya. Ini adalah salah satu tokoh yang memang selalu kontroversi ya. Dan ini menjadi kalau sebagian orang menilainya ini adalah lawannya atau counternya dari pemerintah nih. Karena beliau ini selalu berani mengkritik ya kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan masyarakat. Apalagi sesuai dengan pandangan Islam. Pemirsa, jangan kemana-mana, karena Pagi Seru akan segera kembali lagi dengan informasi yang lebih menarik lagi. Tetap bersama kami. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.